Berjumpa lagi bersama Etnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik-baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 3. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membahas latihan 4 dari soal 1 sampai 3. Matematika Kurikulum 2013 dengan materi menentukan volume tabung. Langsung saja, mari kita mulai. Kita masuk membahas latihan 4, menentukan volume tabung. Di mana latihan 4 ini kita akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama kita mulai dari soal nomor 1, 2, dan 3. Sesi kedua kita akan membahas mulai dari soal nomor 4, 5, 6, dan 7. Jadi untuk sesi pertama kita akan bahas 3 soal teman-teman ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Tentukan volume tabung berikut. Jadi di sini kita lihat teman-teman ada 3 gambar, gambar A, B, dan C. Gambar ketiga-tiga ini adalah gambar tabung. Nah, apabila kita perhatikan gambar A, ini adalah gambar tabung, di mana tingginya sudah diketahui 20 cm, dan di sini diameternya 10 cm. Kita akan mencari berapakah jari-jarinya. Jadi untuk mencari jari-jari, diameter ini akan kita bagi 2 menjadi 5 cm. Itu untuk jari-jarinya. Nah, kalau untuk gambar B, di sini juga sudah ketahui tingginya 20 cm. Nah, ini juga jari-jarinya sudah diketahui 7 cm. Nah, gambar yang C ini adalah gambar tabung yang lebih besar teman-teman ya. Tingginya 25 cm dan jari-jarinya 21 cm. Oke, kita lanjutkan untuk membahas soal nomor 2. Sebuah stoples kue berbentuk tabung dengan volume 1570 cm3. Jika luas lingkaran alas stoples tersebut 78,5 cm persegi, tentukan tinggi stoples. Apabila kita perhatikan teman-teman, pertanyaan nomor 2 ini adalah pertanyaan bercerita. Di sini volumenya sudah diketahui 1570 cm3 dan alas stoplesnya juga sudah diketahui 78,5 cm persegi. Sehingga kita nggak perlu lagi mencari alasnya karena sudah diketahui. Kita lanjut soal nomor 3. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung dengan jari-jari alas 6 cm. Jadi jari-jari alasnya 6 cm dan tingginya 20 cm. Kaleng tersebut terisi susu setengah bagian. Berapa volume susu di dalam kaleng tersebut? Jadi di sini teman-teman, V-nya sudah ditentukan 3,14. Jadi kita nanti memakai V-nya 3,14. Di mana soal nomor 3 ini yang perlu diketahui teman-teman, berapa volume susu? Kata teman-teman ya, yang ditanya volume susunya, bukan volume kaleng. Oke, soal nomor 1, 2, dan 3 kita bahas di whiteboard kita. Kita masuk latihan 4 sesi pertama, menentukan volume tabung. Soal nomor 1, tentukan volume tabung sebagai berikut. Di mana soal nomor 1 ada 3 gambar A, B, dan C. Gambar A, B, dan C adalah gambar tabung. Kita akan jawab teman-teman ya sesuai dengan pertanyaannya. Gambar huruf A. Gambar huruf A ini adalah gambar tabung, di mana gambar tabung ini tingginya 20 cm. Oke, di sini saya buat keterangan T sama dengan 20 cm, D sama dengan 10 cm, di mana D-nya adalah diameter. Nah, di sini diameternya 10 cm. Kita akan cari jari-jari, di mana jari-jari R sama dengan D dibagi 2 atau R sama dengan diameter dibagi 2, sehingga diameter 10 cm ini kita bagi 2, sehingga R-nya menjadi 5 cm. Lalu kita akan cari berapakah volume tabung. Oke, karena di sini pertanyaannya tentukan volume tabung. Di sini kita memakai rumus volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, rumusnya Pi dikali R kuadrat dikali T. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita cari luas alas lingkarannya dengan menggunakan rumus Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, di sini Pi-nya kita memakai 3,14 karena Pi-nya belum ditentukan, sehingga 3,14 dikali 5 pangkat 2, di mana R pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, ini tadi R-nya kita dapat 5, sehingga 5 pangkat 2 sesuai rumusnya. Lalu kita kalikan dengan tinggi T. T-nya berapa teman? 20 cm dari sini. Oke. Lalu 3,14-nya kita turunkan, lalu R-nya
5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Lalu kita kalikan dengan tingginya 20 cm dari sini. Nah, di sini kita turunkan kembali 3,14 kita turunkan. Lalu 25 dikali 20 sama dengan 500. Jadi 25 dikali 20 sama dengan 500. Nah, di sini kita kalikan lagi 3,14 dikali 500. 3,14 dikali 500 sama dengan 1570 cm kubik. Jadi jawaban nomor 1 huruf A adalah 1570 cm kubik. Kita akan lanjutkan menjawab untuk gambar huruf B. Di mana gambar huruf B ini teman-teman? Ini juga gambar tabung di mana tingginya 20 cm, sudah ditentukan juga yang ini. Oke, jadi tingginya yang ini teman-teman ya. Nah, ini adalah tinggi dan jari-jarinya sudah diketahui 7 cm ini. Sehingga kita langsung masuk rumus saja. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Di mana P-nya kita memakai 22/7. Lalu R-nya kita memakai 7 yang ini teman-teman. Oke, karena rumusnya R pangkat 2 sehingga yang 7 ini kita pangkat 2. Sehingga 7 dikali 7. Lalu kita kalikan dengan tingginya 20 yang ini. Nah, di sini kita sederhanakan. 7 kita bagi 7, 1. Ini kita bagi 7, 1. Sehingga 22 dibagi 1, 22. 22 dikali 1, 20, 22. Lalu yang 7 ini kita turunkan. Dan yang 20 ini kita turunkan. Lalu kita kalikan kembali. 22 dikali 7. Yang ini teman-teman ya. 22 dikali 7. Yang ini saya tandain. 22 dikali 7 sama dengan 154. Lalu yang 22 ini kita turunkan. Kita kalikan kembali. 154 dikali 20. Yang ini. Oke, 154 dikali 20 sama dengan 3080 cm kubik. Oke, kita lanjutkan gambar huruf C. Di mana gambar huruf C ini teman-teman, gambar tabung ini lebih besar daripada gambar A dan B. Nah, di sini tingginya 25 cm. Jadi tingginya 25 cm sudah diketahui dan jari-jarinya 21 cm yang ini. Oke, sehingga kita langsung masuk ke rumus. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Di mana Pi-nya kita memakai 22/7. Oke, di mana Pi-nya 22/7 dikali 21 dikali 21. Kenapa 21 kali 21? Karena R kuadrat. Oke teman-teman. Nah, lalu kita kalikan dengan tingginya. Tingginya 25. Nah, di sini kita sederhanakan. Yang 7 ini kita bagi 7, 1. Lalu 21 kita bagi 7, 3. Oke. Nah, lalu kita bagi dan kita kalikan. 22 dibagi 1, 22. 20 dikali 3, 60, 66. Lalu yang 21 ini kita turunkan. Dan 25 ini kita turunkan. Kita kalikan kembali. 66 dikali 21. Jadi yang ini teman-teman ya, saya tandakan. Oke. 66 dikali 21 hasilnya 1386. Lalu yang 25 ini kita turunkan. Kita kalikan kembali. 1386 dikali 25 yang ini hasilnya 34.650 cm kubik. Jadi soal nomor 1 kita sudah jawab. Yang huruf A 1570 cm kubik, yang huruf B 3080 cm kubik, dan gambar huruf C 34.650 cm kubik. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Sebuah stoples kue berbentuk tabung dengan volume 1570 cm kubik. Jika luas lingkaran alas stoples tersebut 78,5 cm persegi, tentukan tinggi stoples. Jadi kita ketahui terlebih dahulu. Diketahui stoples kue berbentuk tabung dengan volume 1570 cm kubik. Jadi stoples kue itu berbentuk tabung dan volumenya sudah diketahui sebesar 1570. Jadi volumenya sudah diketahui. Lalu luas lingkaran atas stoples 78,5 cm persegi. Jadi di sini teman-teman luasnya juga sudah diketahui sebesar 78,5 cm persegi. Nah, di sini ditanya tentukan tinggi stoples. Jadi teman-teman di sini karena disuruh untuk mencari berapakah tinggi stoplesnya, kita memakai rumus volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Di mana luas alasnya sudah diketahui 78,5. Nah, kita akan mencari tingginya. Oke.
T sama dengan volume dibagi luas alas. Kenapa dibagi? Karena di sini teman-teman luas alasnya sudah diketahui dan volume juga sudah diketahui, sehingga kita balikkan rumus untuk mencari tinggi. Jadi lebih sederhananya kita buat ilustrasi seperti ini. Ini saya buat ilustrasi teman-teman ya, biar lebih mudah. Kita buat bentuk segitiga. Nah, ini akan kita bagi. Nah, ini adalah volume. Oke, lalu ini kita bagi lagi. Ini adalah alas dan ini adalah tinggi. Nah, ini ilustrasi biar memudahkan saja teman-teman ya. Nah, di sini rumusnya volume alas dikali tinggi. Di mana volume? Apabila kita mencari volume, ini kita tutup volumenya. Nah, sehingga alas dikali tinggi. Di mana apabila sejajar A dan T ini kan sejajar teman-teman, lurus. Saya buat ya sini keterangan. Nah ini sejajar. Sementara FT atau FA ini dari atas ke bawah, jadi seperti ini. Nah ini biar memudahkan saja. Oke. Nah apabila sejajar AT ini dikalikan. Oke, dikali. Nah apabila dari atas ke bawah ini dibagi. Nah, sejajar. Oke, contoh AT. AT. Nah. Oke, AT ini kan sejajar. AT ini sejajar, sementara FT atau FA dia dari atas ke bawah. Sehingga dibagi. Apabila sejajar menghadap sama, AT dikali. Jadi ini contoh volume. Oke, kita mencari volume, kita tutup teman-teman. Nah, sehingga tinggal AT ini dikalikan A dikali tinggi. Nah, kita akan mencari tinggi, sehingga yang T-nya kita tutup. Nah, sehingga menjadi volume dibagi alas. Oke, luas alas. Jadi ini kita tutup, jadi volume dibagi luas alas. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini hanya rumus untuk mempermudah agar bisa kita saling membalikkan rumus. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Tinggi sama dengan volume dibagi luas alas. Di mana volume yang tadi sudah ditentukan 1570 cm3, lalu kita bagi dengan luas alas. Luas alas yang tadi juga sudah diketahui 78,5. Sehingga 1570 dibagi 78,5 sama dengan 20. Jadi tinggi stoples adalah 20 cm. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung dengan jari-jari, alasnya 6 cm dan tingginya 20 cm. Kaleng tersebut terisi susu setengah bagian. Berapa volume susu di dalam kaleng tersebut? Jadi untuk soal nomor 3, di sini pi-nya sudah diketahui 3,14. Sehingga kita tidak bisa merubah teman-teman ya. Contoh kita memakai 22/7, kita tidak bisa menggunakan pi 22/7 karena pi-nya sudah diketahui 3,14. Jadi kita memakai pi yang 3,14. Oke, sebelum kita kerjakan, kita ketahui terlebih dahulu kaleng susu berbentuk tabung. Jadi kaleng susu itu berbentuk tabung seperti ini teman-teman ya. Contohnya, oke. Panjang jari-jari alas 6 cm. Jadi panjang jari alasnya 6 cm dan tingginya 20 cm. Lalu kaleng susu terisi 1/2 bagian. Nah, di sini kita memakai pi 3,14 sesuai dengan pertanyaannya. Ditanya, berapa volume susu di dalam kaleng? Jadi ditanya berapa volume susunya teman-teman ya. Oke, biar jangan kebalik-balik, bukan volume kaleng. Nah, kita jawab, di mana mencari volumenya? Setengah dikali luas alas dikali tinggi. Nah, setengahnya ini 1/2 kita turunkan, lalu kita pakai pi-nya 3,14 yang ini. Oke teman-teman ya. Setengah dikali pi dikali r kuadrat dikali tinggi. Nah 1/2 nya kita turunkan, pi nya kita memakai 3,14, lalu r nya kita memakai 6. Oke, dimana 6 ini adalah panjang jari-jari yang sudah diketahui yang ini. Nah karena rumusnya r pangkat 2 sehingga 6 dikali 2 atau 6 dikali 6. Oke, nah 1/2 dikali 3,14 dikali 6 dikali 6 r pangkat 2, ada perkalian 2 kali. Lalu kita kalikan lagi dengan 20 tingginya dari sini. Oke. Nah, kita sederhanakan teman-teman. Yang 2 ini kita bagi 2 biar lebih sederhana, 1. Lalu ini kita bagi 2 ya, biar lebih mudah teman-teman, jadi 3.
Nah, sehingga 1 dibagi 1, 1 dikali 3,14, 3,14. Lalu yang 3 ini kita turunkan, 6 ini dan 20 juga kita turunkan. Lalu kita kalikan kembali, 3,14 dikali 3 yang ini teman-teman. Kita kalikan, oke? 3,14 dikali 3 sama dengan 9,42. Lalu yang 6 dan 20 kita turunkan lagi. Lalu kita kalikan kembali, 9,42 dikali 6 yang ini teman-teman. Oke? 9,42 dikali 6 sama dengan 56,52. Yang 20 ini kita turunkan juga. Lalu kita kalikan lagi, 56,52 kita kalikan dengan 20 sama dengan 1130,4. Jadi 56,52 dikali 20. Hasilnya 1130,4. Jadi volume susu di dalam kaleng adalah 1130,4 cm3. Oke, kita sudah selesai mengerjakan latihan 4 sesi pertama. Di mana latihan 4 ini kita sudah bahas dari soal nomor 1 sampai nomor 3. Kita akan lanjutkan sesi kedua dari soal nomor 4 sampai nomor 7. Mudah-mudahan pelajaran kita kali ini teman-teman bisa terbantu, bisa mendapatkan manfaatnya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, and share agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.